maka mereka ditimpa oleh ar-rajfah, goncangan, gempa. Fa asbahu fi darihim jasimin, maka mereka itu akhirnya berada di kediaman mereka jasimin. Jasimin itu tinggal tetap bagaimana keadaan Anda sebelum itu. Ada satu orang duduk ngobrol begini, diam sebentar, tiba-tiba ada gempa, dia tidak bergerak sudah. Jasim, menetap di tempatnya tanpa dapat bergerak. Jadi gempa itu begitu mendadak mereka dan begitu menjadikan mereka tidak dapat lari dari tempatnya. Oke. Kita ambil lagi pelajaran di sini. Kalau kita baca ayat ini, gempa yang ditimpakan Allah kepada kaum ini disebabkan kedurhakaan mereka, ya kan? Nah, karena itu kita bisa berkata begini, gempa itu paling tidak ada dua macam. Ada karena durhakanya penduduk, ada juga karena memang itu sistem yang ditetapkan Allah, tidak ada kaitannya. Nah, musibah begitu. Itu sebabnya dalam bahasa agama ada yang dinamai musibah, ada yang dinamai bala. Bahasa Indonesia sama aja itu ya. Bala, iya. Bala itu ujian Tuhan walau Anda tidak bersalah. Hidup kita ini bala, ujian. Nabi-nabi pun diuji. Siapa namanya? Nabi Sulaiman, hada min fadli rabbi liyabluwani. Bala itu terambil dari akar kata yang bermakna nampak, untuk menampakkan bagaimana kualitas iman Anda. Kalau musibah itu adalah bencana akibat ulah Anda. Jadi di sini mereka ditimpa musibah karena ulah mereka. Kalau ada orang menebang pohon, lantas terjadi banjir, itu musibah. Ya kan? Baik. Fatawalla anhum, maka Nabi kaum Samud ini, Nabi Saleh meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, laqad ablagtukum risalata rabbi. Aku memang telah menyampaikan kepadamu risalah ajaran Tuhanku, dan wa nasahtu lakum. Aku tulus menyampaikan itu, menyampaikan nasihatku itu. Walakin la tuhibbunan nasihin. Tapi kalian tidak senang, tidak suka orang-orang yang memberi nasihat secara tulus. Sampai sekarang masih ada yang gitu ya. Gak mau dengar nasihat. Gak mau, biarin aja. Bukan urusan Anda ini. Itu salah. Wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Aku telah memberikan nasihat kepada kamu, tapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Setelah itu dia bicara tentang Nabi Lut. Tapi menarik di sini Nabi Lut, redaksinya ayat Al-Qur'an. Kita lihat, wa ila samuda akhahum salih. Kepada kaum Samud, saudara mereka Saleh. Tetapi waktu Nabi Lut, dia katakan walutan izqala liqaumihi. Dia tidak berkata dan Lut diutus kepada saudara mereka. Kenapa bukan saudara di sini? Untuk memberi isyarat Nabi Lut itu diutus bukan kepada kaumnya. Nabi Lut itu tinggal di daerah Irak. Ini di Irak, Syria, itu dia semasa dengan Nabi Ibrahim. Ya toh? Nah, jadi dia tidak katakan akhahum karena dia bukan seketurunan. Ya kan? Baik. Izqala liqaumihi. Dia berkata kepada kaumnya. Disebut enggak nama kaumnya? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena di sini yang akan diceritakan keburukan yang luar biasa. Kalau ada keburukan orang luar biasa, jangan sebut namanya.
Oh, Akbar. Ya toh? Oke, kita lanjutkan. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan dari surah Al-A'raf ini. Tentunya hanya di sini di tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Tadi kita terhenti pembahasan kita sampai di ayat ke-80 ke-79 dan sekarang kita masuk ke ayat 80. Bicara mengenai Nabi Lut. Dikatakan kalau tadi pada saat bicara Nabi Soleh diutus kepada kaumnya, dan Nabi Lut ini sendiri tidak disebut kaumnya apa. Karena bicara keburukan, kita sebagai umat Islam sendiri diajarkan untuk bicara tentang keburukan atau tidak menyebutkan orangnya yang melakukan perbuatan. Bahkan di sini dicontohkan di dalam Al-Quran. Ya, silakan Pak Quraisyad, mungkin kita bisa lanjutkan dulu. Baik. Jadi kita kembali. Walutan idh qala liqaumihi. Dia berkata. Dia bertanya sebenarnya. Tapi pertanyaannya itu bukan untuk memperoleh informasi, tapi untuk mengecam. Apa katanya? Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah wajar kamu melakukan fahisyah, suatu perbuatan yang sangat buruk? Buruk menurut pandangan agama dan buruk menurut pandangan nalar, itu kalau fahisyah. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tidak ada suatu masyarakat yang mendahului kamu dalam perbuatan itu. Boleh jadi ada orang per orang, tapi suatu masyarakat secara umum melakukannya tanpa malu-malu, itu kaum Nabi Lut yang pertama. Baru diterangkan apa itu? Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kamu kawin sejenis. Kamu mendatangi laki-laki berdasar dorongan birahi dan mengabaikan perempuan. Bal antum qaumun musrifun. Kamu adalah orang yang melampaui batas. Batas apa yang dia lampaui? Batas kemanusiaan. Bahkan batas kebinatangan pun. Binatang itu tidak campur kecuali betinanya. Ini campur sejenis. Sekarang pun ada itu ya di beberapa negara. Itu keluar dari batas kemanusiaan dan batas ini. Nah, menarik lagi kita lihat. Ini Nabi Lut tidak disebut di sini bahwa dia mengajak masyarakatnya untuk menyembah Allah. Tidak ada. Kalau yang lalu kan Allah bodoh. Ini kenapa di sini tidak? Allah yang Esa. Ada persamaan antara kemusyrikan dan melakukan hubungan sesama jenis. Dua-duanya melanggar fitrah. Keesaan Tuhan itu fitrah, naluri yang ada dalam diri seseorang. Kalau mau melampiaskan kebutuhan seksual itu dengan lawan jenis. Orang yang musyrik menentang fitrahnya. Orang yang melakukan ini menentang fitrahnya. Nah, apa kata kaumnya? Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Tidak ada jawaban, tidak ada komentar dari kaumnya mendengar ucapan Nabi Lut ini kecuali berkata, usir mereka dari negeri kamu. Innahum unasun yatatahharun. Mereka itu ada banyak penafsirannya, kita sebut dua. Innahum unasun yatatahharun, orang itu sok suci. Ada enggak orang sekarang yang berkata? Ya, ada sok suci. Innahum unasun yatatahharun. Nah, ada lagi yang mengartikannya, bukan sok suci. Mereka itu, Lut dan teman-temannya itu orang yang terlalu sangat suci. Sebenarnya ini boleh-boleh aja. Tapi karena dia terlalu suci, dia larang. Sama halnya saya beri contoh. Itu memakai emas buat laki-laki, boleh atau tidak? Nah, ada ulama berkata boleh. Boleh. Iya kan? Tetapi ada juga orang-orang walaupun dia katakan boleh, tapi dia tidak pakai. Ini baiknya begini. Memang boleh aja pakai, ya kan? Yang mereka.
tapi sebaiknya tidak. Nah ini mereka berkata begitu, dia sebenarnya itu terlalu mau mensucikan diri. Jadi dia tidak mau, padahal ini tidak apa-apa. Itu kan salah ya. Fa'anjahu wa ahlahu illam ra'atahu. Maka kembali lagi seperti tadi, Allah menyelamatkan Lut dan keluarganya, kecuali istrinya. Kanat minal ghabirin, termasuk salah seorang yang menetap di kampungnya. Baru wa amtarna alaihim mataran, maka kami menimpakan kepada mereka dari atas mereka hujan batu. Lihatlah bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang durhaka. Sedikit saya mau katakan, istrinya tidak selamat. Iya. Bisa enggak Nabi menyelamatkan istrinya? Nabi, tidak ada orang bisa menyelamatkan yang durhaka. Nabi Muhammad pun berkata pada anaknya, saya tidak bisa selamatkan kamu. Jangan mengandalkan Anda punya keturunan, Anda punya ini. Istrinya pun tidak bisa diselamatkan. Nabi Nuh juga kalau nggak salah. Nabi Nuh anaknya pun tidak bisa ya? diselamatkan. Ya kan? Ya, baik. Ya, kita kebetulan sudah pembahasan sudah sampai 84 Pak Quraisy. Nanti kita beri kesempatan dulu kepada ibu-ibu ini yang mau bertanya sesudah pembahasan kita. Memang belum terlalu dalam, nanti Pak Quraisy akan jelaskan lagi. Kalau ada pertanyaan silakan. Mau bertanya Pak, apakah seluruh kisah-kisah dalam Al-Quran seperti kisah Nabi, kisah azab yang menimpa kaum tertentu dengan segala bahasanya adalah kejadian yang hakiki, yang nyata adanya? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bukan dongeng gitu ya, bukan mitos gitu ya, memang benar-benar kejadian itu terjadi gitu. Iya, ya. Apakah seluruh